Itu ditawarin orang kuku-kuku. Emang gajinya chef itu piro sih? Biasanya kan Betul. kuliahnya itu yang mahal biaya nongkrongnya atau Betul. sana sini, apalagi ada gebetan. Saya bingung. Mau ngapain? Iya, iya. Kebetulan Orang baru lagi ya. nah, cucian numpuk. Oh, nyuci lagi. Nyuci dia. lagi, Balik gitu. lagi bersih-bersih. Balik lagi. Tukang cucinya ada sendiri. Sendiri sendiri. Tapi saya nggak tahu mau ngapain. Sampai tukang cuci ini bilang ke saya sambil nepuk pundak saya. Semangat ya. Oh iya iya. Oh, kalau orang disemangatin doang. Ayo dong, Pak, bantu Iya. bangun. Semua itu nggak bisa juga dipandang dari apa ya, Finansial. finansial. Karena apa yang kita dapatkan itu jauh lebih berharga daripada finansial yang kita dapat. Ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai akhirnya dari tukang cuci piring, Cuci piring. Betul, Nah, betul, cuci piring. bisa lulus sarjana S1 S1 teknologi pangan. Pangan, betul. Gimana itu ceritanya? Bisa berapa hari itu ada di pemberitaan Google News tuh bertahan. Mungkin kalau sekarang teman-teman masih cari dengan keyword di Google tukang cuci piring wisuda, itu pasti keluarnya Mas Iqbal gitu kan? Iqbal atau Iqbal nih? Nama dari orang tua itu ICHBAL. Oh, jadi Iqbal gitu ya. Iqbal, biar nggak sama yang lain. Oh iya, kalau yang lain misalnya Iqbal. Iqbal ya kan, pakai ik akhir. Oh, Kalau ngono. It's. Oh iya iya iya. iya. Gimana sih ceritanya? Nama saya Iqbal Kurniadi ya. Saya sekarang umur 26 tahun. 26 tahun, saya memulai awal karir itu di tahun 2016-17an. 2016 saya masih sekolah SMA kelas 2. SMA kelas 2 waktu itu awalnya jadi sales. Kelas 2 SMA itu jadi sales. Jadi sales. Waktu itu ditawarin orang kuku-kuku. Pikola. Tapi bukan cece-cece ya? Bukan. Koko-koko ya. Koko-koko. Jadi waktu itu ditawarin untuk udah kamu bantu nih jual produk minuman soda itu per karton dapat keuntungan 500 perak waktu itu. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Satu kartonnya 500 Satu kartonnya 500 perak. Akhirnya coba-coba dari awal situ mulai bisa menawarkan produk. Awal mulanya itu. Setelah itu 2017 saya ngeplay bersama rekanan main untuk kerja part time. Oh, Kerja jadi part-time. Part time itu kurang lebih kerja separuh waktu. Jadi cuma 3 sampai 6 jam gitu. Tapi itu juga di sela-sela selain tadi itu. Setelah lulus SMA. Jadi 2017 saya langsung ngelamar jadi part time di salah satu kedai di Malang. Waktu itu saya kerja di kedai kecil di Suhat Malang. Namanya itu kedai warmil, warung ngemil. Warung nyemil. Jualan produknya itu pancong. Saya ngeplay Kue pancong tak? Kue pancong. Oh, kue pancong. Iya iya Kue iya. pancong itu kalau di Surabaya seperti pukis. Cuman Tapi dia lebih lumer, Oh iya setengah iya, iya. mateng. Setengah mateng ya. Waktu itu saya ngeplay sama rekanan main, akhirnya kita diterima. Tapi waktu itu saya belum punya basic memasak yang handal seperti Sekarang lah. Iya, iya. Karena waktu itu saya tahunya lulus SMA. Lulus SMA itu kakak saya memaksa untuk kuliah, memang. Akhirnya saya tetap bekerja, izin. Waktu itu dimarahin. Wes fokus kuliah aja, nggak perlu kerja-kerja dulu gitu. Iya iya iya. iya. Tapi pada waktu itu karena kakak juga membiayai keluarganya, jadi saya lebih baik saya berinisiatif sendiri lah untuk cari uang lah. Buat tambah-tambah saya sendiri sebenarnya. Iya iya iya. Akhirnya saya lulus, saya kerja sambil nunggu tes kuliah. Tes kuliah pada saat itu. Ya, tapi waktu itu sudah les ternyata nggak lolos. Akhirnya saya masuk kerja itu yes, cuma bisa serabutan, cuci piring aja wis. Oh. Jadi masak untuk mengangkat pancong aja nggak bisa. Pada saat itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Bisanya iya, iya. yos ada cucian kotor disuruh, ayo coba bersihin itu meja selesai orang makan. Bersihin. Oh, jadi lap beresin. meja Lap dulu meja ya? dulu. Udah langsung selesai cuci. Closingan juga gitu. Kita pertama masuk di dunia F&B pastinya di bagian suruh-suruh aja wes. Oh, Coba, iya, ayo iya, kamu iya. ini, kamu ini, kamu ini. Ya banyaknya pasti cuci piring dong. Iya iya, karena memang nggak ketemu nih fashionnya apa dulu ya. Betul.
Saya ngelamarnya memang waktu itu kru. Lah kru kan general. Iya. Bukan Harus serba bisa iya. ya. Nyapu oke Nyapu gitu. oke. Opening bongkar meja kursi dulu. Persiapan bahan baku, persiapan jualan. Terus kita ngudek adonan, ya kan? Ngadon dulu. Terus habis itu bersihin meja dulu. Setelah itu baru operasional, jualan. Jualan ya gitu, bersih-bersih beres. Closingan sama. Kita yang baru masuk sama senior disuruh apa? Cuci piring terus. Udah, itu selama waktu itu sih selama 3 bulan kurang lebih. Cuci piring itu Cuci piring. termasuk nyuci apa? Nyuci, ngepel gitu ya. Kalau ngepel waktu itu Enggak. karena kita di jalanan ya. Jadi cuma nyapu aja. Iya. At least kelihatan bersih lah area makan dan lain ada sebagainya. makan, oke. Akhirnya setelah itu sesambil nunggu itu saya kan tes itu sampai jalur mandiri pun nggak keterima. Mulai dari SNP waktu itu. SNMBTN, SBMBTN, ya SMPTN, SBMPTN, sampai jalur mandiri pun saya nggak keterima waktu itu. Waktu itu. 2017 sambil saya bekerja cuci piring itu kan nyuci ya wis pokoknya. Akhirnya kakak perempuan, kakak cowok itu ngomong, iki gimana iki kamu les nggak keterima kabeh kuliahmu, memaksa harus kuliah waktu itu karena kakak itu karena kakak waktu ditinggal ayah meninggal di saya kelas SMP kelas 3 mau ujian nasional. Sebelum itu ayah sudah pesan sama kakak saya, gimana caranya adikmu ini punya gelar waktu itu. Gimana caranya harus punya gelar. Akhirnya ketika saya sampai jalur mandiri pun nggak keterima. Tahu-tahu kakak saya yang cewek ini akhirnya menyuruh saya mengambil kwitansi. Nggak ngerti kwitansi apa ini? Nggak ngerti. Terus? Disuruh, sudah kamu ambil kwitansi pembayaran ini. Wes sudah saya daftarkan kuliah, kamu tinggal ngambil, tinggal kuliah. Waktu itu saya nggak tahu. Ternyata kakak saya itu melihat kondisi saya ketika ditinggal sama orang tua di luar kota, saya harus masak sendiri. Ya. Pokoknya harus mandiri lah. Waktu itu. Ya pada zamannya walaupun semandiri-mandirinya kan pasti ada malasnya kan. Yes. Yang penting makan aja deh, makan entah itu goreng telur apa. Lah kakak saya itu melihat potensi yang itu. Akhirnya dimasukkan ke Tristar Institute. Awal mulanya. Itu sambil bekerja posisinya berarti. Masih bekerja. Diambilin suruh ngambil kwitansi sama kakak, ternyata kwitansi buat kuliah. Dan memang saya masuknya telat, periode yang Oktober waktu itu. Oh, berarti masuk ke genap ya? Iya, betul. Jadi saya masuk kuliah itu memang mundur kurang lebih ya itu 3 bulanan. 3 bulan ya. Dari harusnya kan Juli sudah masuk. Ya, tapi Agustus karena biasanya sudah opening kan, iya, hormat PKKMB tapi karena institusinya itu ada kloter di pembukaan Oktober, akhirnya saya masuk di bulan Oktober. Yaitu awalnya ya sekolah basic untuk memang benar-benar praktisi kuliner. Ada kuliner, ada pastry, ada juga program kapal pesiar dan lain sebagainya. Terus di situ kan banyak tuh pilihannya. Kenapa menjurus ke situ? Itu juga dorongan kakak atau memang oh ya naluriku ke sini nih kayaknya. Dulu awal itu sama sekali tidak terpikir sama sekali karena saya ngomong ke kakak perempuan saya, emang gajinya saya itu piro sih, berapa sih gitu. Meragukan awalnya kan. Iya, meragukan. Awalnya meragukan. Masa tukang masak gitu kan. Saya lulusan IPS. Oh, SMA-nya IPS. Tahu-taunya lah kok masuk dunia masak. Ngapain masuk aku tiap hari masak kan gitu kan jadinya. Iya. Awal itu masih punya pikiran yang labil, namanya kan masih muda lah. Iya. Hingga satu waktu awalnya sudah masuk, udah keterima. Saya menjalani. Awalnya aku juga nggak kuat karena satu harus berdiri. Jadi ketika praktikum itu kita berdiri 3 sampai 4 jam. Ya, model-model semacam kayak pelatihan bener ya? Bener. Jadi masuk itu harus ada kelas bahasa Inggris dulu, wajib. Terus harus praktikum. Nah, praktikum ya gitu. Kita mulai persiapan materi satu persatu, kita juga nyiapin. Setelah kita nyiapin baru kita olah. Setelah kita olah, kita harus beresin semua dapurnya.
Oh, iya iya iya. Jadi iya, memang iya. diajarkan dari bawah waktu Dari itu bawah. waktu di kuliah pertama Di waktu kuliah itu. pertama. Jadi mulai persiapan sampai closing dan bersih-bersih kita harus punya tanggung jawab sendiri. Emang sudah diajarin mandiri juga ya di situ ya. Betul lah. Syukurnya karena saya sudah sering bersih-bersih, Iya iya Ya iya. kan? Mulai dari tukang cuci piring. piring gitu. lah, apapun Ya. tak bersihkan. Ya, saya memang nggak tahu apa-apa. Ya ada yang kotor ya saya cuci, ada yang kotor saya bersihkan. Nah, Ya, jadi tidak melihat kayak harus disuruh gitu kan. betul. Ada inisiatif. Betul. Oh, ini ada kotor, ada sesuatu yang kotor nih piringnya atau gelasnya. Udah langsung. Langsung. Dari situ saya mundur dari kerjaan yang cuci piring setelah saya keterima berapa minggu. Saya mundur. Saya mau fokus karena memang kakak juga nggak ngebolehin. Tapi waktu itu ya cuman dikasih uang saku kurang lebih berapa? 500.000 per bulan. Per bulannya. Per bulan cuma 500.000. Iya 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 iya. Bahkan kalau dibilang buat ongkos bensin ya Ya ngepas, padahal kurang ya Padahal belum kurang. belum jajannya belum Betul. ininya nongkrongnya biasanya kan Betul. kuliahnya itu yang mahal biaya nongkrongnya atau Betul. sana sini apalagi ada gebetan. waktu itu aku sih nggak kepikiran itu ya. Waktu itu nggak kepikiran itu. Nggak Tapi pikiran gebetannya maksudnya. iya, Iya, yang iya. penting jalan aja. Terus. Dari situ ketika berjalan kuliah, saya disorot sama salah satu dosen. Oh. Ya, beliau sampai sekarang juga masih rekanan saya. Beliau menyorot saya dan juga bilang, "Oh, ternyata anak ini tuh kalau di kuliah itu ketika materi perkuliahan itu suka bersih, Waktu terus- praktek bersih iya, gitu. Terus habis itu on time karena dulu waktu kerja kan sebelum jamnya harus sudah datang. Iya iya iya. Nah, dari Oh situ- begitu diterapkan juga di kuliah, on Iya. time tepat waktu. Sama. Sama. Beda ya dengan mahasiswa sekarang. Jadwalnya jam 8, datangnya bisa setengah 9 sampai jam 9 tuh. Aduh, parah. Jadi Ya, itu. kalau zaman dulu mahasiswanya ya on Betul. time nungguin dosen, yang sekarang kebalik. Kebalik ya. Iya, dosennya yang nunggu mahasiswanya. Aduh, berat-berat. Terus Ya. akhirnya tuh Dari situ disorot. Salah satu dosen ini tuh punya usaha juga waktu itu restoran. dosen ini yang menyoroti. Ya, yang menyorot saya ini dia punya restoran Hmm. seafood jalanan gitu. Namanya juga Warung Kentir. Warung Warung Kentir. Kentir. Itu bahasa Surabayaan lah. Iya, Jadi iya, kayak iya, makan seafood buahnya, kentir arek iki rek. Iya 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 kayak oke, Iya, ngono ya. betul, betul. Ucek benyaan gitu Maduranya. Betul. Madura style. Iya, Madura style, Bos. Akhirnya saya sampai situ, beliau ngomong ke saya, mau nggak kalau hari Sabtu Minggu ke Surabaya? Waktu itu kuliahku di Batu, Oh. di Tristar Institute Batu. Akhirnya saya kenal beliau, saya diajak, mau nggak kamu hari Sabtu Minggu bantuin saya di resto, di warung, bilang gitu. Wah, warung mana ini? Gitu kan. Ternyata dia kasih tunjuk. Ini jualan saya. Oh, jadi jelaskan. Ya, dijelasin di sana sudah ada yang incas, sudah operasional dan juga sudah buka gitu loh. Ketika saya jalan, saya mau bilang, "Oke, mau." Jadi setiap Jumat saya pulang kuliah Kuliah, atau setiap Sabtu kalau ada saya kuliah Sabtu, kuliah Sabtu. saya bareng sama tuh dosen ke Surabaya. Karena memang kebetulan beliau ini ketika hari liburnya dia ngurusin usahanya itu Oh, yang di Surabaya. di Surabaya. Oh, iya iya. Jadi iya. saya selalu bareng. Jadi saya nggak keluar uang transport waktu itu. Iya iya. Karena Bisa- langsung. ya, belajar bisa sambil ya nggak minimal dompet nggak apa udah nggak nipis nih, Betul. ya kan terus. Saya dikasih fasilitas itu waktu itu. Heeh. Ya udah saya mau, saya bergerak tuh dari setiap pulang kuliah atau akhir pekan. Setelah ada hari libur saya ngikut. Ada mesnya juga kebetulan di sana. Di sana. Jadi saya nggak begitu memikirkan tempat tinggal. Ketika saya ikut, waktu itu pertama masuk juga gitu. Baru pertama kali nih masuk warung yang jualan seafood dan lain sebagainya kan. Iya iya. Dan memang basicnya di situ itu Chinese food. Chinese food. Jadi jualan nasi goreng, seafood, terus juga beberapa makanan Indonesia yang lainnya juga. Saya bersedia, saya juga bingung, ngapain ya saya di sini? Saya nggak bisa apa-apa ini ya. Jangan kan gitu. Masak nasi pun itu waktu itu masih gagal. Masak nasi putih itu masih Masih gagal. nasi putih itu gagal. Gagal. Entah itu kurang airnya, entah itu kebanyakan airnya. Untuk mengepaskan itu nggak bisa, belum bisa. Saat itu ya, padahal sudah kuliah ya. Betul. Iya iya iya. Itu iya. waktu semester pertama Mas Ian. Dan akhirnya ada seniornya di situ. Ya sama seniornya juga mengajari saya, udah kamu
belajar dulu bersih-bersih dulu. Lagi-lagi bersih-bersih lagi. Iya. Udah sebelum Mas SMK kerja bersih-bersih, kuliah pun bersih-bersih Bersih-bersih dulu. Iya. Karena benar dari bersih-bersih itu kita akhirnya tahu susunannya itu di mana tempat-tempatnya. Nah, senior saya menyuruh, udah, misal ini satu meja kamu bersihin. Kalau sudah ada yang ada di tempat situ misalnya garam, ya udah jangan dipindah. Bersihkan aja nanti kembalikan lagi semula. Iya. Tujuannya adalah seperti itu. Iya. Biar kalau mencari lagi tuh nggak bingung. Nggak kan bingung. tempatnya. Jadi kita bersihkan meja itu, oh ini tempat garam, ini tempat lada, oh ini tempat botol saus. Iya. Tujuannya saya biar tahu dulu tempatnya. Saya harus berkenalan dulu dari tempat ini dengan cara bersih-bersih. Bersih. Kalau ada yang kotor saya bawa ke cucian, cuci kembalikan lagi tempat asalnya. Terus gimana tuh? Kok bisa sampai akhirnya masuk di Baba Raffi? Ini juga Perjalanannya itu lu gimana? Mulai masuk lagi jadi bersih-bersih lagi. Kok tiba-tiba langsung ke situ? Nah, itu. Jadi gini. Ketika saya sudah berjalan sama dosen, ya kan, akhirnya waktu itu saya selalu menarik energi positif ya. Yes. Akhirnya saya tarik terus energi positif. Saya waktu itu pertama saya harus bisa masak enak, keturutan. Habis itu saya harus kerja di warung, keturutan. Kerja di resto, keturutan. Terus habis itu saya narik energi positif, saya harus kerja di hotel, keturutan. Jadi sempat di hotel juga berarti? sempat. Jadi waktu itu ada tugas magang. Iya. Magang dari kampus. Wajib 6 bulan. Dan itu harus di hotel, restoran, atau bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Pilihannya magangnya itu. Betul, selama 6 bulan. Nah, waktu itu memang saya sudah jalan tempat magang, saya ke hotel. Tapi saya sebelum ke hotel saya ditawarin ke dosen saya juga, disuruh ngelola restorannya. Tapi saya ngomong saya mau nyoba di hotel. Oh iya. Dari, mau milih sendiri betul, dulu. Betul, saya mau tahu dulu gimana sih hotel itu. Yes. Saya masuk ke hotel. Setelah saya masuk ke hotel, ternyata saya bingung. Situ banyak banget di dapur itu banyak anak SMK magang, banyak senior. Terus waktu saya masuk kena wedding. Acara wedding. Pas ada momentum betul, ya. Momentum 600 pack. 600 pack. 600 pack saya bingung dong. Semua udah ngerjain satu persatu. Yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain itu. Saya bingung. Mau ngapain? Iya. Kebetulan orang baru lagi ya. Nah, cucian numpuk. Oh, nyuci lagi. Balik lagi bersih-bersih. Balik lagi, nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya nyuci, akhirnya padahal tukang cucinya ada sendiri. Tapi saya nggak tahu mau ngapain. Sampai tukang cuci ini bilang ke saya sambil nepuk pundak saya, semangat ya. Oh iya. Oh kalau orang disemangatin doang, ayo dong Pak, bantu bangun. Jadi memang waktu itu sudah sibuk semua, saya nggak tahu mau ngapain, keadaan kredit. Ketika saya mau tanya, sudah pada bingung, daripada saya salah. Mending apa yang kotor udah saya cuci aja. Masuk hotel cuci lagi itu. Anggap magangnya lagi magang bersih-bersih lagi. Bersih-bersih lagi. Tukang cuci piring lagi tuh. Iya. Akhirnya numpuk cuci lagi. Ketika ada waktu kosong, terus saya diajarin waktu itu. Diajarin, selesai. Nah, terus akhirnya bisa memilih 6 bulan ya. Total 6 bulan magang. Akhirnya saya memilih magang di hotel 3 bulan. Yang 3 bulan ini saya kembali lagi sama owner yang pertama kali kerja saya part time itu. Disuruh mengelola. Iya. Balik lagi ke awal. Betul. Dan akhirnya saya mendapatkan 2 sertifikat sekaligus waktu itu. Dalam satu waktu 6 bulan 6 itu. 6 bulan itu. Jadi saya minta ke kampus untuk 3 bulan di hotel, 3 bulan saya untuk ngerjain yang punyanya ownernya sebelum itu. Iya. Hanya saya disuruh mengelola untuk ngembangin lagi, sudah saya bukakan ke Jakarta. Sampai Jakarta. Kebetulan ownernya waktu itu kuliah di Malang, setelah lulus dia mau juga buka di Jakarta, Kediri dan lain sebagainya, beberapa kota. Jadi warung ngemil itu dulunya cuma punya 1 cabang, hingga 6 totalnya kalau nggak salah Pak. Di beberapa Malang itu ada, di luar kota juga ada. Iya, berarti warung nyemilnya tidak hanya di Malang aja akhirnya. Betul. Kan? Akhirnya kita ekspansi sama owner, saya dipercaya untuk mengelola. Setelah saya kelola, akhirnya bisa buka di mana-mana. Dari situ baru saya autopilot
bisa berjalan sendiri nih. Saya bisa sambil kuliah gitu. Iya, iya, iya. Dari kebutuhan saya untuk bekerja, untuk uang saku waktu kuliah itu sudah Terpenuhi. Sampai awal akhirnya lulus ya. betul. Padahal di magang itu yang 3 bulan ini itu saya di hotel nggak dibayar sama sekali. Jadi pure 3 bulan itu datang ya rugi dong, anggap bahasa kasarnya Kalau rugi enggak sih rugi ya? transport lah. Kalau menurutku sih seimbang. Seimbang ya dengan ilmunya. Betul, karena semua itu nggak bisa juga dipandang dari apa ya? Finansial. Ya. Finansial. Karena apa yang kita dapatkan itu jauh lebih berharga daripada finansial yang kita dapatkan. Nah, tuh bener tuh guys, tuh kan. Jadi jangan soal uang terus. Betul. Uang belakangan mah kalau sudah kayak beliaunya ini, dompet tebel, istri atau calon istri tuh datang semua, tenang lah. Terus akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya nih ngelola dipercaya jadi di Baba Raffi. Saya juga berterima kasih sebelumnya sama senior saya. Dulu itu pernah bekerja di Baba Raffi. Salah satu kakak tingkat saya, ya kan. Kakak tingkat saya ini sebelum mau resign, dia tuh bilang ke dosen saya lagi. Ke dosen yang dulu itu. Betul, yang pernah saya ikut ngomong, misalnya saya mau resign, minta tolong carikan penggantiku di Baba Raffi ini. Gitu. Akhirnya saya mencoba untuk ngeplay waktu itu. Nah, sebelum itu juga saya standby di hotel di Aston Inn Batu. Terus akhirnya saya disuruh ngeplay, saya ngeplay. Ketika saya ngeplay, interview itu 5 kali. Untuk awal 5 kali. Yang pertama interview HRD, habis itu interview sama staff R&D-nya, research and develop-nya. Terus interview manager 2, yang terakhir itu test food. Berarti sampai 5 kali ya? 5 kali, interview 5 kali. Berat-berat juga Itu tuh, waktu aku itu nggak bisa mikir tuh. PP Malang Surabaya waktu itu. Interview 5 kali, berarti nggak dalam 1 hari tuh? Tidak dalam 1 hari. Ya 5 hari waktu itu. Nah terus akhirnya dari 5 interview itu, Setelah 5 interview itu tidak berhenti. Ke interview keempat, saya 1 bulan itu tidak dipanggil. jadi nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada ibaratnya informasi apa-apa. Ya, di ghosting lah ibaratnya kalau Ghosting, bahasa Anda betul. sekarang. Di ghosting, ternyata setelah saya keterima, saya mengulik. Kenapa? Kenapa? Kan 1 jadi bulan penasaran. ya, ya nggak ada kan? apa-apa nih 1 bulan nih gitu. Ternyata saya adalah 13 kandidat terakhir. Oh, masuk 13 kandidat terakhir. Betul. Yang keterima di situ. Jadi sebelumnya memang keluar masuk atau nggak ada yang sudah ACC nggak jadi, mungkin ada yang nggak cocok sama manajemen. Dan akhirnya saya keterima setelah 1 bulan lebih, setelah interview 4 kali, yang kelima test food. Akhirnya saya lolos. Setelah Yang kelima itu tes food berarti. tes food, Itu tes tahapan akhir berarti. tahapan akhir. Nah, terus. Dan akhirnya saya diterima. Setelah saya diterima, akhirnya saya mengembangkan. Ya masuk juga nggak langsung yang sekarang gitu loh. Jadi memang dulu staff kontrak dulu, probation 3 bulan, habis itu kontrak 1 tahun. Setelah kontrak 1 tahun baru saya jadi karyawan tetap. Tuh. Oh, gitu ya. Dan ceritanya. akhirnya menaungi seluruh Indonesia. Berarti ketika langsung setelah tes itu langsung dipercaya jadi eksekutif chef itu? Belum. Awalnya cuman waktu itu ya karyawan biasa, karyawan kontrak. Oh. Karyawan kontrak. Dan akhirnya saya ekspansi, dan saya juga seiring berjalannya waktu kan, dunia industri F&B, food and beverage itu sangat membutuhkan perkembangan tentang teknologi pangan. Nah, setelah saya lulus dari D3 tahun 2020, ya kan, akhirnya saya kerja, terus saya dikasih nasihat bersama dosen. Yang dosen yang dulu Betul. jadi support juga itu. Betul, sampai sekarang menjadi rekanan bisnis dan sebagainya. Jadi teman curhat lah ibaratnya ya. Dulu beliaunya dosen, tapi juga enjoy, bisa jadi teman, sahabat gitu. Terus akhirnya direkom gitu. Saya direkomendasikan untuk melanjutkan S1. Saya direkomendasikan melanjutkan S1, yaitu teknologi pangan. teknologi pangan. Di Universitas Dr. Sutomo. Di Universitas Dr. Sutomo. Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Nah, ngomong-ngomong kenapa sih rata-rata ini ya mindset di masyarakat utamanya di desa kok kuliahnya Fakultas Pertanian mau jadi petani tak kok masih kuliah gitu kan biasanya. Nah, gimana sih itu menghilangkan persepsi yang kayak gitu tuh? Kita harus tahu dulu sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu
kalau urusan pertanian itu lebar ya. Pertanian itu ada pangan dan juga ya kurang lebih ada yang pertanian yang lainnya mungkin kan. Tapi jangan salah paham dulu karena pertanian ini juga sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada orang tani, apa kita bisa makan nasi? Oh, iya sih, ya benar Iya kan? juga. Heeh. Bener nggak? Bener, sangat bener ya. Udah, masa mau makan roti Iya, tiba-tiba kayak Timur Tengah ya? Roti dari mana? Dari gandum. Iya. Gandum siapa yang nanam? Ya, petani juga. Lah, iya. Balik lagi ya. Iya ya. Iya, Sedikit gitu. ngeblank nih sekarang nih. Oh, tak pikir kalau Timur Tengah nggak nanam gitu, bukan petani. Terus. Semua pasti ada yang berkaitan lah. Jadi kita juga nggak bisa menilai seseorang itu dari pekerjaannya. Yes, benar. Kuharap semua sektor itu saya beranggapan semua sektor itu saling berkaitan. Nggak mungkin yang nggak ada berkaitan. Akhirnya kebetulan di Universitas Dr. Sutomo di Fakultas Pertanian itu ada program studi teknologi pangan yang bekerja sama Tristar Institute. Jadi cuma transkrip nilai transfer dari D3 ke S1. Itu masa perkuliahan kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya betul 1 tahun setengah. Jadi praktikum kita masih dapat dari Tristar, untuk teoritisnya itu kita dapat dari Dr. Sutomo. Iya. Ibaratnya pendalamannya secara teori juga Betul, di S1 mulai ya. dari basic kita diajarin apa sih teknologi pangan, ya kan? Pengetahuannya apa, nilai gizinya, terus macam-macamnya. Itu sangat dijelaskan memang. Dan memang kebutuhan saya kalaupun naik jabatan, mau naik gaji dan sebagainya ya harus S1 teknologi pangan. Bukan harus S1, kita harus belajar lagi. Oh iya. Untuk mengetahui pengetahuan yang berkembang ke depan kan kita harus belajar. Yes. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ya kita harus tetap belajar. Ya. Makanya tidak hanya mestinya sebatas misalnya sekarang yang bagus tuh di bidang teknologi saja atau IT, teknik komputer atau teknik informatika. Enggak ya. Belum tentu karena dunia FMB juga tuh berkembang dan juga tetap ilmunya dari teknologi pangan itu. Betul. Contoh. Saya tuh sudah launching ya, yaitu keripik tortilla. Yang dari Bapak Raffi ini kita sudah launching keripik tortilla. Jangan salah, saya belajar juga dari sini. Di Dr. Sutomo kita diajarkan cara namanya pengemasan. Di Unitomo itu. Di Unitomo. Saya diajarkan pengemasan. Coba kalau saya tidak diajarkan pengemasan, saya nggak akan mungkin launching keripik kemasan yang bertahan jangka panjang di suhu ruang. Oh, iya. Berarti benar-benar ini loh tidak hanya sekedar teori, tapi ini loh prakteknya ternyata juga bisa kita gunakan. Ya, bermanfaat. Iya. Terus akhirnya tuh kemarin ada sedikit cuplikan ya, ibaratnya kayak menyentuh banget tuh. Apa sih yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar dalam hidup sehingga bisa menjadi inspirasi bahwa kadang tuh kan rata-rata ya generasi sekarang tuh kayak gengsi dong kayak filmnya Warkop DKI dulu sekarang masih berlaku kayak kerjanya gini doang gitu kan ya. Ngelihat juga kalau emasnya dulu kan kayak tukang cuci piring, kalau saya juga dulu kan tukang bikin kopi ya, dan itu nggak malu pada saat mahasiswa. Kamu ngapain? Jadi ada teman mahasiswa kayak dulu misalnya datang ke tempatku, ketemu di kampus, loh ini bukannya yang kuliah ya dulu. Ya udah suguhkan aja kopi, jadi nggak gengsi gitu kan. Nah apa sih inspirasi terbesar yang di-liku kehidupannya selalu ketemu tukang cuci piring, jadi tukang cuci piring, tukang bersih-bersih, akhirnya sampai di titik ini tuh apa? Kalau motivasi terbesar itu ya kurang lebih dari dukungan orang tua pasti ya. Orang tua itu tidak pernah berhenti mendukung kita, apapun profesi kita. Selama itu menjanjikan kita sampai detik ini pun. Jadi saya juga sangat-sangat bersyukur karena orang tua saya itu mendidik saya itu sangat disiplin. Modal disiplin itu menjadikan kita gitu. Misal nih datang tepat waktu, kita akhirnya disorot sama orang, ya kan? Terus kebersihan dari diri kita akhirnya jadi sorotan orang. Ya memang pedoman hidup ya kurang lebih dari disiplin, terus habis itu kebersihan dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita jalankan sehari-hari itu ya kita usahakan yang terbaik gitu loh. Iya. Ketika kita menjadi yang terbaik dan juga berbeda sama orang lain, kita jadi sorotan.
Iya, dan iya. bisa dipercaya sama orang dan lain sebagainya. Intinya ada dimulai dari diri sendiri ya, kedisiplinan, Betul. kebersihan harus dijaga ya, kayak kalau bahasa-bahasa pesantrennya an-nadhafatu minal iman gitu kan. Iya 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 iya. Biar agak Arab-Arab Arab. dikit lah. Ya mulai dari situ beberapa apa yang saya jalankan, saya selalu dikasih proyek terus gitu loh. Entah itu di Babaravi pun ataupun di luar, saya masih dipercaya sama orang sekitar. Yang penting juga selalu menjalin tali silaturahmi dan juga jujur sama Nah, semua itu ya orang. kuncinya ya, jujur, tali silaturahmi. Ya karena bener, karena kadang kalau misalnya kita nggak kenal nih, ya masa kita tiba-tiba ada proyek baru atau apa, mau lempar ke orang nggak kenal. Betul. Nah, pastikan kalau kita kenal ke orang terdekat dulu. Betul. Mas, ada ini, bisa nggak gitu kan? Makanya itu sangat penting menjaga tali silaturahim. Kebetulan kemarin itu ada penelitian saya buat skripsi. Yang saya ambil itu adalah permasalahan di PT saya, di PT, yang saya angkat dan juga dibantu bersama dosen di Unitomo, dosen pembimbing ya. dosen pembimbing. Ya, pada waktu itu judulnya kemunduran mutu mikrobiologis dan organoleptik pada kebab frozen di suhu pendingin selama 4 hari. Jadi apa sih objeknya itu? Di suhu pendingin itu 4 hari bertahannya. Bertahannya. Apakah masih bisa dimakan dalam 4 hari di suhu pendingin? Bukan frozen. Di suhu pendingin di chiller. Oh iya ya, bukan frozen ya. Bukan frozen. Tapi itu keperluannya untuk kebab frozen gitu. Iya 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 iya. Dan Terus akhirnya saya riset, saya dibantu dengan dosen Unitomo, dan alhamdulillahnya produk yang saya olah dan sudah saya launching ini untuk persetujuan di BPOM, halal dan sebagainya itu bisa lolos. oh iya iya. Karena iya. sudah ada penelitian sebelumnya. Sudah ada riset ilmiahnya ada. Betul. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Tuh, dan Jadi itu juga mempermudah terbit jalannya. di jurnal. Yes, Dari yes, yes. LOA-nya Argo Bisnis Unitomo. Jadi diterbitkan bahwa sudah ada peneliti terlebih dahulu dari saya, yaitu kemunduran mutu, dan akhirnya bisa untuk pengurusan nanti ke BPOM dan halalnya. Oke. Ya, prosesnya saya mendapatkan gelar itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Dari D3 itu ya sampai sekarang. Bukan dari D3, dari saya kuliah ya. Dari kuliah ya. Dari kuliah Ibaratnya perjalanan dari SMK ya. SMA. SMA ya, dari SMA IPS dulu ya, Bahkan bukan anak saya IPA. dari D3 lulus 2020, saya lanjut itu di 2024. Iya betul. 2024. Berarti ada jeda, Ada jeda. nganggurnya ya, ibaratnya bukan nganggur sih, tapi Cari uang dulu. cari uang dulu Cari tuh uang buat- dulu untuk daftar kuliah. Setelah saya daftar, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa lulus Ya, dengan baik. alhamdulillah. Jadi wisudan terbaik kemarin kan, makanya tuh beritanya tuh oke banget nih, siapa ya gitu kan. Wah, keren banget tuh, ternyata masih muda lagi Don 6. Tak kira sudah bapak-bapak ya. Iya, saya kebetulan masih 26 tahun dan juga dari PT saya juga support untuk saya studi lagi. Dan alhamdulillahnya saya juga sangat berterima kasih dari Universitas Dr. Sutomo sudah membantu penelitian saya hingga bisa terbit jurnal, ada penelitian terlebih dahulu. Saya juga berterima kasih kepada rekanan, kerabat, dan keluarga yang selalu support saya. Dan kebetulan juga saya ini ada beberapa bisnis juga di Malang. Cuman Sampai sekarang berjalan. sampai sekarang berjalan. Jadi saya sama dosen yang sekarang berjalan itu, saya menjalankan bisnis konsultan Konsultan F&B. Misal orang punya uang, kita kelola, jadikan restoran. Ya. Terlebih dari itu, saya juga buka bisnis di Malang, namanya Kedai Kayu Bakar. Chinese food peranakan yang sudah buka sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Dan sekarang beberapa ini juga sudah launching nih. Yang baru. Yang baru. Mana yang baru nih? Yang baru itu ini, itu ada di premium series. Mana bisa sekali gigit. Itu apa? Yang ini sama. Bukan, ini yang ori. Oh, yang ori. Ini yang premium series ini yang kita itu mengeluarkan produk yang menggunakan daging olahan sebelumnya. Daging olahan sebelumnya. Oke, dan sekarang kita launching menggunakan 100% daging asli. Yang sebelumnya belum ada, akhirnya kita launching 100% daging asli. Premium series ada 2, yaitu Signature Smoke Kebab
Yang kedua meat lover. Yang ini apa? Yang signature smoke kebab. Jadi isinya ada daging sei, saus mayo krim punya kita dan sayuran. Oke. Coba dulu ya. Coba. Orang desa makan kebab ya enak-enak aja. Apalagi yang buat masih muda gini. Kebetulan kita itu yang yang sudah tercatat ya. Ada kurang lebih 1.300 outlet. Dan beberapa kita kelola sendiri dan juga Itu seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Sampai mancanegara waktu itu ya. Kebetulan kontraknya sudah habis dari mancanegara, terus kita kelola sendiri di Indonesia. Kalau di Jawa Timur ada berapa? Wah, Jawa Timur ada 300 lebih. Di Jawa Timur Di Jawa aja. Timur. Kebetulan kita baru buka di Tangerang, Bekasi, Jakarta sudah ada lama. Kemungkinan nanti kita akan buka di Bandung. Kita lagi proses nih di Bandung. Di Bandung itu kita sudah proses pencarian depo atau gudang mandiri yang akan menyebarkan outlet-outlet yang ada di Bandung. Nah, buat temen-temen nih yang ada di Bandung nih, jangan lupa nanti kalau sudah launching, Ya. buruan beli produk. Pasti ada promonya kan? Pasti ada promonya. Ini aja yang baru udah mantap nyos. Ini kayaknya harus nambah dah. Luar biasa. Mana Sama bisa sekali gigit. langsung nyes ngono. Dan aja emang produk baru yang baru unggulan ini udah jadi makjos banget. Kebetulan kita sudah 21 tahun Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Hitungnya. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik dari masyarakat dan customer kita. Ya alhamdulillah produk baru ini juga sangat didukung sama peminat kebab kita. Terakhir deh, apa pesan buat anak-anak nih, adik-adik utamanya yang hari ini mau bingung, biasanya banyak tuh, masak sih jadi tukang masak sih, ini selalu nggak percaya diri. Apa pesannya buat adik-adik kita di bawah kita ini? Pesannya sih simple ya. Lakukan aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Ketika kalian mencoba, akhirnya menimbulkan rasa penasaran. Oh kayak gini ya. Oh kayak gini ya. Ah udah deh, jalanin dulu. Masalah yang enggak atau pikiran negatif buang aja dulu. Lakuin dulu. Perbuat yang terbaik, otomatis disorot orang. Ketika jadi yang terbaik, kita jadi unggulan orang itu. Iya. Kita bisa dipercaya, ya kan? Akhirnya kita bisa ditunjuk sebagai pelaku utama. Dan akhirnya kita bisa mengembangkan dari situ. Iya. Jangan lupa belajar. Selalu Lebih baik salah. Lebih baik salah daripada tidak mau mencoba sama sekali. Betul, karena ketika udah salah kita akhirnya tahu, oh kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ada kesalahan kita memperbaiki kesalahan itu. Yes. Dulu saya 1 sampai 5 tahun banyak salahnya. Dan itu dianggap mestinya ya udah daripada tidak salah sama sekali. Betul. Gitu kan, dan berusaha kayak minder, aduh nggak mau mencoba dah, akhirnya ya nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau kita punya kesalahan yang bisa dinormalkan, akhirnya kita punya pengalaman dari situ. Ya. Kalau kita tidak melakukan, kita nggak punya pengalaman. Udah lakuin dulu, jadikan yang terbaik. Nah, setelah itu ya kalian bisa mengikuti. Itu Bisa. tips yang sangat keren dan luar biasa. Coba dulu, lakukan dulu, nanti akan mengalir. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Saya juga terima kasih sudah diundang. Sama-sama luar biasa keren, masih muda, spiritnya luar biasa. Semoga terus menjadi inspirasi bagi orang, banyak teman-teman. Segera ke depan biar bisa tambah sukses lagi, berkembang lagi. Keren luar biasa. Terima kasih banyak, dan ini wah mantap banget nih produk barunya.